Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulkanuddin dengan NIM 2314070192 dari PGMIE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung kepada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia, dan yang kedua yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil yang maksimal. Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Perkembangan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah pada masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bangsa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Masa keemasan Khalifah Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur lahir di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ayahnya bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ibunya merupakan seorang hamba sahaya yang bernama Salama. Para ahli sejarah menganggap bahwa pendiri Daulah Abbasiyah yang sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, karena beliau adalah peletak dasar sistem pemerintahan dan yang mengatur politik Daulah Abbasiyah. Yang kedua yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid merupakan anak dari Muhammad al-Mahdi. Beliau merupakan khalifah kelima dari kekhalifahan Bani Abbasiyah yang memerintah pada tahun 786 Masehi sampai dengan tahun 803 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yang dilanjutkan oleh Ma'mun Raid dikenal sebagai Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam, di mana pada masa itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun merupakan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang lahir pada tahun 170 Hijriah. Sebelum Al-Ma'mun menjadi khalifah, ia dipercaya oleh ayahnya untuk menangani permasalahan di bidang pemerintahan. Saat itu, Al-Ma'mun diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah Khurasan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Menurut para sejarawan, masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode.
yaitu satu yaitu periode pertama yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai dengan tahun 232 Hijriah. Pada masa ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama dan juga disebut sebagai zaman kebangkitan dan pencerahan. Periode kedua yaitu pada tahun 232 Hijriah sampai dengan tahun 334 Hijriah. Pada masa ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Dan periode ketiga yaitu pada tahun 334 Hijriah sampai dengan tahun 447 Hijriah. Pada masa ini disebut sebagai periode pengaruh Persia kedua. Dan periode keempat pada tahun 447 Hijriah sampai dengan tahun 590 Hijriah. Pada masa ini disebut periode pengaruh Turki dan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad. Dan periode kelima yaitu pada tahun 590 Hijriah sampai dengan tahun 656 Hijriah. Pada masa ini disebut sebagai periode jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama karena perebutan kekuasaan di pemerintahan dan munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Dan yaitu karena kemerosotan perekonomian dan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu dipengaruhi oleh perang salib, dan yang kedua yaitu serangan Mongolia. Baik, cukup sini, sekian presentasi saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.